Sudah coba restart modemnya kakak? Gue rasa lo udah muak kali disuruh restart modem terus-terusan, tapi internet rumah lu kagak beres-beres. Masalahnya lu pernah mikir nggak? Emang provider internet lu yang busuk? Atau jangan-jangan jaringan lokal lu yang sebenarnya busuk? Lu maki, disuruh restart modem. Lu maki lagi, disuruh restart modem lagi. Ya begitu terus aja sampai mampus. Internetnya pun nggak akan beres-beres. Orang jaringan rumah lu yang busuk. Makanya Huawei datang hari ini buat benerin kegoblokan yang gue lakuin di studio gue sendiri. Pas semuanya udah beres, gue dan lu semua yang nonton akan dengan sangat percaya diri bisa maki provider internet. Karena udah pasti jaringan mereka lah yang bermasalah. Buat lu bisa benerin jaringan rumah lu mesti ngerti dulu jaringan yang bener dan ideal itu kayak gimana. Dimulai dari modem. Ini alat yang dibawa dan dikasih ke lu sama teknisi pas pertama kali lu langganan internet. Kebetulan aja provider yang gue pakai Huawei juga modemnya. Nah, teknisi biasa tarik-tarik kabel hitam dari luar rumah buat dicolok ke alat yang namanya modem ini. Lu bisa tahu ini namanya modem, kelihatan ada colokan buat kabel yang ditarik itu. Fungsi alat ini peruntukannya sebenarnya cuma satu. Konekin tuh internet ke mesin modemnya itu sendiri. Udah itu doang tugasnya. Tugasnya dia bukan konekin internet ke PC atau ke HP lu. Bukan itu tugasnya. Ngomong apaan sih lu bang? Jelas-jelas itu alat ada antenanya, berarti ada wifi-nya itu. Biasa gue juga konekin HP gue ke mesin itu bisa langsung tiktokan. PC gue juga langsung colok di lubang belakangnya langsung bisa internetan. Sabar, makanya sabar. Next, ada yang namanya router. Di sini Huawei kirimin gue yang bentukannya kotak kayak gini, gue hubungin langsung ke modem pakai kabelan aja. Habis dicolok, mesin router ini udah connect ke internet nih. Gue bilangnya sih router ini tuh kayak polisi lalu lintas yang tugasnya tuh ngarahin, suruh ke sana, ke sini, aturin jalan biar rapi. Ya router inilah yang atur jalur internet keluar dan masuk. Misalnya lu lagi mau nonton YouTube di PC lu klik suatu video, nah PC lu akan minta nih ke router. Router akan terusin permintaan itu ke modem, modem itu minta ke YouTube dan arahnya dibalik. Dari YouTube kasih jawaban ke router dan router kasih ke PC lu. Bolak-balik terus-terusan yang ngebuat lu bisa nonton video ini sampai habis. Dan biar jalur internet nggak nyasar, setiap device yang connect itu dikasih alamat sama router ini. Orang network sebut alamat itu IP, biasa angkanya kayak gini. Tugas router yang benernya tuh sampai sini doang. Atur permintaan dan jawaban ke modem dan kasih alamat ke semua device yang connect. Tapi lu sadar nggak? Device yang gue contohin itu PC yang connect via kabel. Router tugas sebenarnya bukan buat connect ke device via wireless atau biasa yang lu kenalnya wifi. Tugas router bukan buat connect ke HP atau tablet lu. Karena itu tugas alat berikutnya yang sebutannya access point. Nah, AP inilah yang tugasnya ngerubah jaringan wire atau kabel jadi jaringan wireless yang biasa orang kenalnya itu wifi. Dan sekali lagi gue ingetin, AP ini tugasnya cuma itu doang. Rubah jaringan kabel jadi jaringan wireless. Ngebuat semua device wireless tuh bisa connect ke jaringan atau internet. Router dan access point itu dua device yang berbeda yang punya tugas masing-masing. Masalahnya ketika lu ketik router di toko hijau, filter by ulasan, lu bisa lihat router yang paling laku itu harganya cuma sekitar 160 ribuan. Masalahnya alat itu fungsinya bukan hanya router, tapi router dan access point pun jadi satu di satu alat itu. Lu bisa lihat ada antenanya kan di sana. Lu bayangin nih. Alat seharga 160 ribuan kerjain dua kerjaan berat sekaligus. Jadi polisi lalu lintas ya iya, dan kerjain juga rubah jaringan wire jadi wireless. Lu gengbeng lu sama semua device di rumah lu, HP, tablet, laptop, PC. Terus temen-temen lu datang tuh berempat mabar mau analog. Barengan nih sama laptop lu jalanin Spotify plus PC lu stream YouTube. Gimana nggak alat 160 ribu itu menjerit musik begitu? Covid lah dia. Kesalahan itu juga yang gue lakuin 2 tahun lalu pas pindah ke studio baru ini. Iya, gue sih nggak beli ya router 160 ribuan. Nggak mungkin dong lawak gitu. Gue cobalah router yang lebih mahal dengan asumsi di kepala gue yang masih bego saat 2 tahun lalu itu. Harusnya lebih mahal, lebih kuat, sama tahan lama dong. Ini satu biji 1 juta loh. Dan karena studio ini 3 lantai, ya gue beli 3. Udah hampir 3 juta nih, wifi 5 doang. Setelah 2 tahunan ini gue pakai, masalah mulai muncul dan gue baru sadar kegoblok yang gue lakuin sendiri. Alat ginian, router dan access point-nya jadi satu. Jadi dia kerjain 2 tugas berat dalam satu alat. Gue udah cabut aja, ini gue pegang masih panas banget nih. Kalau device di studio gue tambah lagi, pasti muntah lah nih alat. Kegoblok gue yang kedua, karena modelnya M5 ini mirip sama Unify.
brand router enterprise. Gue pikir M5 ini akan ideal buat digantung. Bentukannya tuh kan kayak piringan gitu kan. Gue cari lah di Topet. Ada yang jual mounting bracket 3D print sendiri gitu, khusus buat model ini. Ya gue beli bracketnya dan gue gantung lah di atas sini. Pas kejadian internet mulai lemot, pertama gue cobalah tanya-tanya di forum Discord GTA di bagian network. Terus ya gue diketawain lah. Karena MacBook gue cuma terima 20 MHz. Terus si X-Rate-nya cuma 173. Ini hasil yang sangat lawak buat Wi-Fi 5. Padahal jarak router sama MacBook gue sangat-sangat dekat loh. Akhirnya gue coba konsultasi sama TPL. Mereka bilang M5 ini harus ditaruh di meja, bukan digantung. Aduh. Karena antenanya udah dibikin sedemikian rupa buat optimal taruh di meja. Ampun. Berarti selama ini gue membodohi diri gue sendiri. Gue pikir alat ginian ideal digantung. Karena bentuknya yang gue pikir mirip sama Unif. Dan gue pun percaya sama orang-orang yang 3D print sendiri yang jualan di Topet. Dan gue ketiga, karena gue mau gantung di atas gini, dan ini butuh colokan listrik, gue sampai panggil tukang listrik buat bikin colokan di dekat plafon gini nih. Gue lakuin ini di 3 lantai. Lu lihat betapa jeleknya hal ini nih. Kabelannya pun keluar nih, kelihatan kagak jelas. Udah internet lemot, tampilan juga jelek. Combo mau ya. Lu lihat akses point dari Huawei, bentuknya piringan tipis juga, dan sekali lu colok kabelan, akses point ini langsung nyala, nggak butuh colokan listrik lagi. Bisa langsung nyala kayak gini, kan ada fitur yang namanya PoE di router dan akses pointnya Huawei ini. Listriknya langsung disalurin via kabel internet atau kabelan ini. Dan lu tahu betapa indahnya fitur ini. Gue bisa tarik kabelan, masuk ke plafon, keluarin kabelannya di tengah-tengah ruangan, tinggal pasang bracket, colokin LAN-nya, masukin aja kabelannya ke plafon, ceklek. Lu lihat, indah kan akses pointnya, cuma kayak piringan, ya kayak pendeteksi asap kayak gitu. Kabelannya juga kelihatan rapi. Dan karena konsepnya digantung, pada saat akses point ini connect ke device lu, sinyalnya bisa connect sangat minim hambatan-hambatan. Inilah akses point yang paling ideal digantung di tengah-tengah ruangan. Sekarang kita lihat lagi kualitas yang dapat sama MacBook gua. 80 MHz, 1200 TX rate. Ini baru kualitas internet yang beres. Huawei kirimin gua AP 2 bentuk, yang bentuk piringan sama yang bentuk kotak. Keduanya sedikit beda spek aja, tapi tetap favorit gua yang bentuk piringan lah, yang lebih keren. Semua alat Huawei yang gua pakai di video ini semua masuk ke kategori barang enterprise. Tapi gua nggak nyangka setting di awalnya super duper gampang. Cuma scan barcode di setiap barang-barangnya, apps-nya udah otomatis aturin semuanya. Bahkan sampai SSID roaming aja, gue udah nggak usah pusing-pusing setting. Yang ngebuat, sekali gue connect ke wifi-nya, gue pindah lantai ke berapa aja, alatnya udah otomatis lempar device gue ke akses point yang terdekat. Speednya sama tiap lantai. Nice! Sampai 3 alat ini sebenarnya gue udah bisa bilang inilah jaringan yang ideal. Tapi seringkali realitanya di lapangan 3 alat ini nggak cukup. Karena lobangnya yang di router biasanya cuma 4-5 lobang aja. Ya di Huawei sini sih kasihnya 8. Gimana kalau rumah lu tuh 3 lantai? Lu mau punya outlet di tiap-tiap lantai karena lu punya PC di tiap lantainya. Dan lu punya satu AP juga di masing-masing lantai buat wifi. Belum lagi semisalnya lu punya NAS atau mesin CCTV. Lu mau colok kemana semua itu? Orang udah habis lubang routernya. Makanya biasanya di antara router dan akses point di tengah-tengahnya itu ada yang namanya switch yang bisa mecah satu kabel jadi beberapa banyak lubang pun ya tergantung lu belinya berapa banyak lubang. Huawei kirimin gue switch yang 8 lubang lagi, berarti bareng router gue punya 16 lubang. Nah, ini sih bukan masalah, cuma lubang doang ya. Beresinnya yang gue enak banget. Nah, 4 alat itu dibutuhin buat jaringan di rumah lu atau tempat kerja lu bisa jadi ideal. Tiap alat punya tugasnya masing-masing, bebannya pun masing-masing. Dan pas internetnya lemot atau putus-putus, CS udah pasti tuh. Sudah coba restart modemnya kakak? Dan lu bisa dengan percaya diri pakai mereka. Karena lu udah pastiin semua jaringan di rumah lu udah beres dan ideal. Habis ini gue yakin nih ada yang komen, Ribet bang, mahal bang. Lu terima aja lah restart modem kalau gitu. Sudah coba restart modemnya kakak?